Salam saudara, saya Rosi kembali menyapa Anda dalam program Aku dan Dia. Harapan saya, Anda dan keluarga saat ini ada dalam keadaan baik dan penuh sukacita yang dari Tuhan. Kali ini, dalam program Aku dan Dia, saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan pembahasan mengenai Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Selamat mendengarkan. Semakin aku memperhatikan, aku semakin melihat perbedaan yang sangat mencolok di antara karakter kedua anakku. Dahulu aku berpikir perbedaan mereka mungkin karena memang dipengaruhi oleh keadaan bahwa anak sulungku laki-laki, sedangkan anak keduaku perempuan. Tetapi ternyata yang membuat mereka berbeda bukan karena perbedaan itu saja, tetapi ada yang lebih mendalam lagi. Salah satu contohnya, anakku yang sulung cenderung lebih santai, sedangkan anakku yang kedua lebih tekun dan serius. Aku bisa melihat hal ini ketika aku memperhatikan cara mereka belajar misalnya. Anakku yang laki-laki cenderung santai dalam belajar, bahkan kalau hanya diperhatikan sekilas saja, kelihatan agak asal-asalan. Ia bisa saja menunggu sampai hari terakhir baru mulai belajar untuk ujiannya. Tidak jarang ia membuat tugas juga dengan sistem SKS, yaitu sistem kebut semalaman. Sedangkan anak perempuanku cenderung lebih serius kalau mengenai belajar. Ia bisa saja duduk dan membaca buku atau mengerjakan tugas selama berjam-jam. Sementara batas waktu pengumpulan tugas atau ujian masih beberapa hari lagi. Tetapi di sisi lain anakku yang laki-laki cenderung lebih rapi dibandingkan dengan anakku yang perempuan. Untuk mengurus kamar mereka masing-masing juga mereka memiliki perbedaan dalam melakukannya. Selain itu ada juga perbedaan-perbedaan lain yang bisa aku lihat di dalam diri mereka. Dan karena adanya perbedaan itu, kadang-kadang terjadi perselisihan di antara mereka berdua. Perselisihan itu memang biasanya selalu diselesaikan dalam waktu yang singkat, karena seringnya terjadi karena juga alasan sepele saja. Anak laki-lakiku yang lebih rapi kurang sabar melihat adiknya yang kurang rapi. Dan sebaliknya, anak perempuanku tidak suka kalau kakaknya menggodanya ketika ia sedang tekun belajar. Aku melihatnya sebagai sesuatu yang wajar karena memang demikianlah yang sering terjadi. Namun, aku melihat pernyataan firman Tuhan yang sangat luar biasa mengenai Yesus. Sahabat dan penolongku yang setia itu mengenai dirinya di dalam firman Tuhan yang mengatakan, 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam ayat ini, Yesus disebutkan memiliki dua kepenuhan dari dua karakter, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Bagiku, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan menunjukkan keajaiban Yesus. Kebanyakan manusia terbagi di dalam dua golongan. Mereka yang memiliki kasih karunia tidak bisa sepenuhnya tegas di dalam menegakkan kebenaran, karena mungkin ia dikuasai oleh rasa sungkan atau kasihan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Sedangkan orang yang mau sangat tegas dalam menegakkan kebenaran bisa terjebak kepada sikap menjadi kaku dan tidak bisa memahami keadaan orang lain yang melakukan kesalahan. Namun yang sangat luar biasa, sebagai firman
yang menjadi manusia. Yesus yang adalah anak tunggal Bapa itu penuh di dalam kasih karunia dan di dalam kebenaran. Aku melihat bahwa Yesus sangat tegas di dalam menegakkan kebenaran. Dalam beberapa peristiwa yang dituliskan di dalam Alkitab, ia menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan ia mengecam orang-orang yang menjalani kehidupan yang munafik. Ia sama sekali tidak menahan-nahan dan tidak sungkan-sungkan dalam melakukan hal itu. Dan seringkali kata-kata yang diucapkannya termasuk kata-kata yang sangat pedas, karena ia memahami betapa bahayanya sifat munafik itu. Bahkan aku pernah membaca seorang penafsir yang mencatat 8 ucapan celaka yang disebutkan oleh Yesus di dalam Injil Matius mengenai orang-orang yang demikian. Ada beberapa yang sangat keras, karena Yesus tidak main-main dengan dosa. Di dalam Matius 23 ayat 14, 15 dan ayatnya yang ke-23 dan 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada semanis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilebur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Bahkan Yesus pernah juga menjungkir balikan meja-meja penjualan yang digelar di dalam pelataran Bait Allah. Dan aku ingat bahwa Yesus juga berpegang teguh kepada kebenaran sehingga mereka menyalibkan dia. Aku melihat bagian ini sebagai sesuatu yang mengerikan, karena aku membayangkan bahwa aku juga akan mendapatkan kecaman yang sama kalau aku hidup di masa itu. Karena kehidupan keagamaanku tidak lebih baik dari orang-orang Farisi yang sangat menjaga kehidupan keagamaan mereka itu. Tetapi aku juga bersyukur melihat hal ini, karena aku boleh melihat bahwa Yesus tidak pernah berkompromi mengenai kebenaran. Ia tidak sungkan dan tidak gentar, juga tidak takut untuk menegakkan kebenaran. Tetapi di sisi lain, Yesus juga penuh dengan kasih karunia. Ia mengasihi orang-orang berdosa dan menghendaki agar mereka bertobat dari dosa mereka. Ia melayani dan bergaul dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang harus dihindari dan dianggap hina. Sampai-sampai orang-orang Farisi yang munafik itu menuduhnya sebagai sahabat orang berdosa. Yesus juga pernah makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Aku yakin bahwa ia tidak mungkin melakukan hal itu kalau ia tidak memiliki kasih karunia kepada mereka. Di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Dan mengenai hal ini, aku melihat sebuah pernyataan yang sangat tegas
mengenai kasih karunia yang ditunjukkan oleh Yesus adalah ketika ia mengatakan di dalam Markus 2 ayatnya yang ke-17. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pernyataan ini tentu saja merupakan kabar baik bagi semua orang yang selama ini tertindih beban dosa dan tidak mampu menyelamatkan diri dari belenggu dosa. Bagi orang-orang yang demikianlah Yesus datang. Ia memberikan panggilan kepada orang-orang berdosa untuk mendapatkan kesembuhan rohani dan keselamatan. Dan aku hanya bisa bersyukur bahwa Yesus memiliki kepenuhan kasih karunia yang demikian. Karena kalau ia hanya menegakkan kebenaran, maka aku tidak akan bisa mendapatkan kesempatan apapun dari karya yang dilakukannya. Karena ia memiliki kasih karunia inilah, maka ia mau menerima aku dengan segala kekurangan dan kelemahanku. Aku yakin akan keselamatan yang disediakannya, karena pernyataan kasih karunia bagiku itu secara lugas disebutkan juga di dalam firman-Nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Aku membaca dan ayat ini sangat menyentuh hatiku. Semua orang, apalagi aku, telah berbuat dosa dan karena itu kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam kalimat yang sama, Tuhan Yesus menegaskan bahwa karya Yesus yang membenarkan aku melalui karya penebusannya. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus yang menjadi penuh di dalam kasih karunia dan kebenaran. Ia menegakkan kebenaran secara sempurna, tetapi ia juga yang menunjukkan kasih karunia pada orang-orang berdosa yang mau bertobat dan menyesal atas dosa-dosa mereka. Ia bukan hanya tegas dalam kebenaran, tetapi ia juga kuat dalam menyatakan kasih karunia dan pengampunan. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak lagi tentang kasih karunia dan kebenaran yang dimiliki oleh Yesus, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami dengan senang hati mau menjelaskannya kepada Anda. Dan kalau Anda ingin kami doakan, silakan Anda memberitahukan pokok-pokok doa Anda kepada kami, dan kami juga dengan senang hati akan mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65 302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.